semuanya, kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan mengenai tingkah laku sosial. Saksikan sampai akhir ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tingkah laku prososial. Pengertian dari perilaku prososial sendiri merupakan salah satu bentuk perilaku yang muncul dalam konteks sosial, sehingga perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa mempedulikan motif-motif si penolong. Asih dan Pratiwi tahun 2010. Secara singkatnya didefinisikan sebagai tindakan yang diharapkan dapat menguntungkan orang lain. Kasin dalam Tin tahun 2012. Dimensi perilaku prososial. Menurut Musen dalam Tin tahun 2012, perilaku prososial mencakup hal-hal sebagai berikut, yakni 5 hal. Yang pertama berbagi, kedua menolong, ketiga kerjasama, keempat bertindak jujur, dan kelima berdharma. Berbagi artinya kesediaan seseorang untuk berbagi perasaan dengan orang lain, baik dalam suasana suka maupun duka. Menolong artinya kesediaan seorang untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik bantuan material maupun moral, termasuk di dalamnya menawarkan sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan orang lain. Yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama artinya kesediaan seseorang untuk melakukan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, termasuk di dalamnya saling memberi, saling menguntungkan. Keempat adalah bertindak jujur, artinya kesediaan seseorang untuk bertindak dan berkata apa adanya, tidak membohongi orang lain dan tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Yang kelima adalah berdharma, artinya kesediaan seseorang untuk memberikan sebagian barang yang dimilikinya secara sukarela kepada orang yang membutuhkan. Kemudian faktor-faktor perilaku prososial. Menurut Sears dalam Dahriani tahun 2007, faktor situasional meliputi 1. Kehadiran orang lain. Individu yang sendirian lebih cenderung memberikan reaksi jika terdapat situasi darurat ketimbang bila ada orang lain yang mengetahui situasi tersebut. Semakin banyak orang yang hadir, semakin kecil kemungkinan individu yang benar-benar memberikan pertolongan. Faktor ini sering disebut dengan efek penonton atau bystander effect. Kondisi lingkungan, keadaan fisik lingkungan juga mempengaruhi kesediaan untuk membantu. Pengaruh kondisi lingkungan ini seperti cuaca, ukuran kota, dan derajat kebisingan. Cunningham dalam 2012 dalam sebuah penelitiannya menemukan bahwa seseorang cenderung memberikan pertolongan ketika cuaca cerah dibandingkan saat hujan turun. Selain itu, setting lingkungan pun mempengaruhi seorang dalam berperilaku prososial. 3. Tekanan waktu. Tekanan waktu menimbulkan dampak yang kuat terhadap pemberian bantuan. Individu yang tergesa-gesa karena waktu sering mengabaikan pertolongan yang ada di depannya. Ada beberapa faktor penolong, yaitu faktor kepribadian. Adanya ciri kepribadian tertentu yang mendorong individu untuk memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan tidak dalam situasi yang lain. Menurut Birhoff, Klein, dan Cram 1991, kepribadian altruistik seringkali dikaitkan dengan perilaku prososial. Kemudian ada suasana hati individu, lebih terdorong untuk memberikan bantuan bila berada dalam suasana hati yang baik, dengan kata lain, suasana perasaan positif yang hangat meningkatkan kesediaan untuk melakukan perilaku prososial. Rasa bersalah, keinginan untuk mengurangi rasa bersalah bisa menyebabkan individu menolong orang yang dirugikannya atau berusaha menghilangkannya dengan melakukan tindakan yang baik. Distres dan rasa empatik, distres diri atau personal distress adalah reaksi pribadi individu terhadap penderitaan orang lain seperti perasaan terkejut, takut, cemas, prihatin, tidak berdaya, atau perasaan apapun yang dialaminya. Sebaliknya, rasa empatik adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Kemudian ada distres diri. Distres diri terfokus pada diri sendiri, yaitu memotivasi diri sendiri untuk mengurangi kegelisahan pada diri sendiri dengan membantu orang yang membutuhkannya, tetapi juga dapat melakukannya dengan menghindari situasi tersebut atau mengabaikan penderitaan di sekitarnya. Selanjutnya, kelompok orang yang membutuhkan pertolongan. Yang pertama, menolong orang yang disukai. Rasa suka awal individu terhadap orang lain dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya tarik fisik dan kesamaan. Perilaku prososial juga dipengaruhi oleh jenis hubungan antara orang seperti yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menolong orang lain yang pantas ditolong. Individu membuat penilaian sejauh mana kelayakan kebutuhan yang diperlukan orang lain, apakah orang tersebut layak untuk diberi pertolongan atau tidak. Penilaian tersebut dengan cara menarik kesimpulan tentang sebab-sebab timbulnya kebutuhan orang tersebut. Selanjutnya, faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku prososial meliputi yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menyatakan sebagai makhluk sosial karena keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak dapat berinteraksi. Yang kedua adalah kebudayaan. Madsen dan Sapira dalam Tonlimsum dan Kaisei 1985 menyatakan bahwa peranan kebudayaan dalam perilaku prososial tidak dapat diabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari pedesaan cenderung suka bekerja sama, sedangkan anak-anak dari perkotaan lebih curiga terhadap anak lain dan menolak untuk bekerja sama. Lalu 5 langkah penting pengambilan keputusan untuk menolong. Yang pertama, menyadari adanya keadaan darurat. Yang kedua, mengambil keputusan untuk menolong. Yang ketiga, menginterpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat. Yang keempat, mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang kelima, mengasumsikan bahwa adalah tanggung jawabnya untuk menolong.
Beberapa hal yang menyebabkan menolong atau tidak menolong. Penyebaran tanggung jawab. 1. Suatu pendapat bahwa jumlah tanggung jawab yang diasumsikan oleh bystander pada suatu keadaan darurat dibagi di antara mereka. Kedua, jika hanya ada satu bystander, maka tanggung jawab sepenuhnya untuk menolong. Jika ada 2 orang, maka 50% yang akan dilakukan untuk menolong dan seterusnya. Lalu ada efek bystander. 1. Kecenderungan untuk berespon prososial pada keadaan darurat dipengaruhi oleh jumlah bystander yang ada. Kedua, sejalan dengan meningkatnya jumlah bystander, probabilitas bahwa seorang bystander akan menolong menurun dan lamanya waktu sebelum pertolongan diberikan meningkat. Pengabaian majemuk. 1. Kecenderungan bystander untuk bergantung pada apa yang dilakukan dan dikatakan oleh bystander yang lain, walaupun tidak satupun dari mereka yakin akan apa yang terjadi atau apa yang akan dilakukan. Kedua, seringkali bystander menahan diri dan bertindak seakan-akan tidak ada masalah dan menggunakan informasi ini untuk menjustifikasi kegagalan yang bertindak. Kemudian, adanya faktor-faktor situasional yang mendukung atau menghambat tingkah laku seseorang untuk menolong. Yang pertama, daya tarik. Daya tarik menjadi faktor situasional yang mendukung tingkah laku seseorang untuk menolong. Yang pertama, menolong orang-orang yang mereka sukai. Kedua, individu yang memang memerlukan pertolongan. Yang ketiga, korban yang lebih menarik secara fisik mendapat lebih banyak pertolongan. Sebagai contoh, orang-orang yang badannya bagus atau memiliki wajah yang cantik. Yang keempat, menolong korban yang mirip dengan dirinya sendiri, baik secara alma mater ataupun secara fisik mereka sendiri. Lalu, atribusi menyangkut tanggung jawab korban. Atribusi menjadi faktor penghambat tingkah laku seseorang untuk menolong. Hal ini terkait dengan asumsi-asumsi dari kepribadian si penolong atau bystander. Yang pertama, pertolongan tidak diberikan secara otomatis ketika seorang bystander mengasumsikan bahwa kejadian tersebut akibat kesalahan si korban sendiri. Kedua, jika korban dipersepsikan sebagai seseorang yang berseberangan dengan nilai-nilai religius. Ketiga, mengatribusi lebih banyak tanggung jawab pribadi untuk musibah yang menimpa mereka yang berbeda dengan diri kita sendiri, dibanding dengan menimpa mereka dengan kita. 4. Mengatribusi musibah yang mereka alami karena sesuatu yang mereka lakukan. Kemudian, model-model prososial, kekuatan dari contoh positif. Keberadaan bystander yang memberikan model sosial yang kuat. Model menolong dalam media, berkontribusi pada pembentukan norma sosial yang mendukung tingkah laku prososial. Pengaruh positif negatif televisi pada anak-anak untuk melakukan prososial. Lalu, mengenai penjelasan self-interest, integritas moral, dan hipokrisi moral. Self-interest adalah motivasi untuk terlibat dalam tingkah laku apapun yang menyediakan kepuasan terbesar. Lalu, integritas moral, motivasi untuk bermoral dan benar-benar terlibat dalam tingkah laku moral. Kemudian yang terakhir yaitu hipokrisi moral, adalah motivasi untuk terlihat bermoral selagi melakukan apa yang terbaik untuk menghindari kerugian yang dilibatkan dalam bertindak bermoral sebenarnya. Baik, itu tadi penjelasan kami dari kelompok 3 mengenai tingkah laku sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.